Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Pada hari ini kita akan belajar bersama dengan saya, Daniel P. Hutagao. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, berikan kami pengertian pemahaman yang benar, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup benar di dalam pertolongan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Tolong juga hamba-Mu, supaya Engkau memampukan hamba di dalam pengurapan-Mu. Kasih dan hikmat ilahi biarlah bekerja memimpin hamba di dalam memberitakan firman ini, supaya semuanya menjadi hal yang sungguh mempermuliakan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami lewat firman-Mu, pakai hamba-Mu. Kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ada di dalam belenggu dosa. Kita terikat, kita diperhamba oleh dosa. Dan dosa yang memperhamba kita akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Namun Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kasih, Dia mengasihi ciptaannya dan berkenan menyelamatkannya. Oleh sebab itu, Allah ingin kita bebas dari belenggu dosa, bebas dari perhambaan dosa, bebas dari kematian yang kekal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas, supaya kita merdeka di dalamnya? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa. Allah menyediakan pembebasan, tetapi pembebasan itu hanya kita miliki ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus. Artinya, Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa. Karyanya di kayu salib, kematian dan kebangkitannya telah mengalahkan dosa. Itulah sebabnya kemerdekaan, kebebasan, bebas dari belenggu dosa hanya bisa dilakukan oleh satu orang, Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita benar-benar merdeka, benar-benar bebas dari belenggu dosa, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, kemudian saudara-saudaraku, setelah kita bebas dari belenggu dosa, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan yang telah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus? Firman Tuhan selanjutnya berkata, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Setelah kita dibebaskan dari dosa, maka jangan lagi kembali, maka jangan lagi hidup di dalam perbuatan daging, keinginan daging
sudah nyata. Percabulan, kemesuman, pencemaran, iri, dengki, kebencian, dan sebagainya. Tuhan menghendaki kita menjaga, memelihara kemerdekaan itu dengan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita ingin hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, kita harus dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita ke dalam segala kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita dari ikatan dosa. Oleh sebab itu, mari saudaraku, di dalam mengisi, di dalam menjaga kemerdekaan, kebebasan yang sudah diberikan Allah, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Selanjutnya, kita melayani satu dengan yang lain. Setelah dimerdekakan, Tuhan menginginkan kita saling melayani. Melayani satu dengan yang lain. Melakukan kegiatan. Menolong, membangun orang lain di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau kita ingin melayani, maka melayanilah oleh kasih. Didasarkan oleh kasih. Kasih Allah akan memampukan kita mengasihi, melayani, melakukan hal-hal yang membangun orang lain supaya mereka tetap hidup di dalam firman Tuhan dan mata kita tertuju kepada Allah di dalam Kristus Yesus sehingga hidup kita sungguh memuliakan Allah. Sehingga kita yang sudah dimerdekakan tidak lagi saling menggigit, tidak lagi saling menelan, tidak lagi saling membinasakan, tetapi ada damai Allah. Ada hal-hal yang kita lakukan untuk membangun satu dengan yang lain, untuk menguatkan satu dengan yang lain, untuk memberkati satu dengan yang lain. Kalau sudah demikian, maka saya yakin kita akan menjadi terang dan garam dunia ini, saksi Allah. Lewat hidup kita, maka orang lain yang melihat kehidupan kita akan mengetahui dan kemudian datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dikehendaki Allah ada dan kita kerjakan di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita yang dikasihi Allah, yang diberkati Allah, mari kita bebas dari belenggu dosa dan menjadi alat Allah untuk membebaskan orang lain dari belenggu dosa supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyatakan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau terus bekerja. Roh Kudus mengerjakan firman ini supaya menjadi firman yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan ini. Tolong kami supaya kami yang telah bebas dari belenggu dosa, kami juga menjadi alat-Mu untuk membebaskan orang lain dari perbudakan dosa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran kita. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.